Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Alhamdulillah. yang saya hormati. Ya. Sampai pagi ini. Nah, alhamdulillah sehat Bang, sehat. Tapi banyak yang agak sakit jiwa sekarang orang ini karena banyak kemarin Bang bilang tuh disorder mental disorder apa makin banyak. Bahkan datanya itu nanti ada berita itu katanya sebelum pandemi itu 5-1 ya, 5 orang 1. Setelah pandemi kedua ini, tahun kedua makin nambah lagi. Sekarang malah 1-2. Banyak orang yang mentalnya agak-agak gimana gitu. Ini kan menyangkut politik kesehatan yang kemarin Bang Iksanuddin Nursi ingatkan tentang kita. Bahkan kesehatannya Putin pun menjadi politik luar biasa sekarang ini ya. Dianggap orangnya nggak ada, sudah mati karena kanker ya. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat di tengah gejolak dunia kesehatan dan politik kesehatan yang menjadi sorotan awal kisah kita pagi hari ini. Silakan Bang. Saya pakai dulu cara pandang Barat ya. Lalu kemudian kita pakai cara pandang Al-Quran seperti biasa. Betul. Gitu ya. Kalau pakai cara pandang Barat, paling tidak ada menurut referensi yang saya punya, kepustakaan yang saya punya, ada 5 buku penting yang bisa kita pakai. Misalnya kita pakai bukunya Joseph Schumpeter ketika bicara tentang pasar, demokrasi, dan sosialisme gitu. Dia menyebut hasil ekonomi pasar bebas itu di tahun 70-an itu melahirkan apa yang mereka sebut sebagai anxiety people. Satu masyarakat yang terus-menerus cemas, satu masyarakat yang terus-menerus was-was gitu. Dia tidak melahirkan ketentraman dan kedamaian. Gitu. Yang kedua bukunya paling tidak bisa kita lihat bukunya Michael Hudson. Bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam masyarakat ketika menggunakan tinggi-tingginya kapitalisme, tinggi-tingginya materialisme, itu lahirnya sesungguhnya cuma masyarakat yang terstruktur atas kaya dan miskin, gitu, dengan makin timpang. Jang judul bukunya, dan kemudian dampaknya adalah masing-masing merasa terasing, masing-masing merasa tidak tentram. Yang satu tidak tentram karena kemiskinan, yang satu tidak tentram karena kekayaan, tidak merasa nyaman. Itu bukunya Hudson. Kalau bukunya Stiglitz seperti berulang-ulang saya sebut, baik judulnya yang Free Fall maupun yang The Price of Inequality, itu melahirkan apa yang mereka sebut sebagai ketimpangan rasial dan ketimpangan kemiskinan, gitu ya, ketimpangan pendapatan, ketimpangan ekonomi, dan sudah kanker stadium 4. Itu 3 ya. Yang keempat bukunya Thomas Piketty, The Capital in the 20th Century, gitu ya. Bagaimana modal itu betul-betul melahirkan ketimpangan dan menimbulkan konflik yang luar biasa. Yang kelima bisa dilihat di sini dari juga berbagai buku, misalnya dari G. Club dan yang lain-lain, gitu, termasuk B.C. Gordon. Artinya dalam perspektif itu sesungguhnya perekonomian yang basisnya melulu berdasarkan greedy is good, atau berdasarkan satu mekanisme pasar, atau kemudian segala sesuatunya di pasar bebaskan, atau pakai bahasa mereka bagaimana sektor swasta memimpin, gitu ya. Dan kemudian menundukkan sektor publik, hasilnya begitu. Gitu. Itu pakai cara berpikir mereka sendiri, walaupun kalangan lainnya menyebut itu tetap saja merupakan satu keunggulan dalam kehidupan karena basisnya adalah materialisme. Lalu kalau pakai termasuk di situ bukunya Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, harga satu peradaban, gitu, yang memang meneliti sejak awal tentang penyakit pikiran, penyakit perasaan yang nggak karu-karuan, atau saya sebut sebagai mental disorder, satu mental yang berantakan, gitu ya. Nah, kalau pakai Al-Quran, jelas sekali basisnya riba. Basisnya riba. Jadi kalau Al-Quran merumuskan mereka yang berdiri tegak tapi sempoyongan, gitu. Itu mental disorder. Jadi dirumuskan oleh bahasa Al-Quran dalam Al-Baqarah 275 itu sederhana sekali.
mereka berdiri tegak tapi sempoyongan nggak karu-karuan. Nah, kalau rumusan sesederhana itu maka bisa kelihatan bahwa orang yang hidup dalam posisi riba itu berarti orang yang situasi hidupnya siang terhina malam menderita gitu kalau pakai Ali bin Abi Thalib. Lalu memang hidup terus-menerus dalam kondisi nar, tidak tentram damai, baik di dunia maupun di akhirat. Itu rumusan 27. Orang yang kemasukan setan karena gila ya gitu. Iya, begitu cerita. Kalau pakai hadis-hadis lain bahkan lebih mengerikan gitu. Dari sana sesungguhnya problematik apa yang disebut oleh para ilmuwan Barat maupun Al-Quran satu kata kuncinya, satu sistem perekonomian yang salah. Kalau saya tarik ke atas, ini bukan hanya sistem perekonomian ketika Stiglitz menunjuk tentang Occupy Wall Street yang berbulan-bulan itu ya. Itu bukannya sekedar sistem perekonomian yang salah. Sistem hukum salah, sistem politik salah, sistem ke atasnya salah, sistem besarnya salah. Apa artinya? Satu sistem kehidupan yang tidak berbasis Al-Quran, itu hasilnya akan begitu terus-menerus. Gitu. Kalaupun mereka memperoleh ketentraman, kedamaian, kedamaian mereka semu gitu. Tidak sesungguhnya seperti ya ahyuhan nafsul mutmainnah gitu kalau kita ambilnya dari perspektif itu. Nah, itulah yang muncul katakan kajian-kajian sebelum pandemi. Di era pandemi itu kajian mereka sendiri menyebut begini. Ini saya ngambilnya sekali lagi dalam kerangka referensi yang saya punya. Justru selama pandemi dan menjelang akhir pandemi ini, yang muncul adalah satu kondisi di mana ketimpangan makin kuat. Jadi ketika katakan Joe Biden menggunakan 6,9 triliun US dollar gitu ya untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan infrastruktur dalam bahasa mereka. Lalu mereka tidak pakai uang siapa-siapa, pakai uang dolar mereka sendiri. Beda dengan Indonesia untuk mengatasi itu dengan pinjaman dolar gitu kan. Nah, kalau basisnya adalah pinjaman, maka pasti berantakan gitu. Pasti berantakan. Itu artinya situasi perekonomian makin parah. Itu yang saya sebut sebagai gugatan cerai lebih banyak kepada cerai talak. Artinya situasi perekonomian itu membuat orang makin kenceng. Itu makanya pinjol meningkat, pinjaman online itu meningkat. Itu makanya pinjaman rumah tangga juga meningkat gitu. Itu menggambarkan kesulitan perekonomian luar biasa. Artinya lagi-lagi belajar dari katakan selama saya nggak ambil kajian satu abad deh. Saya ambil kajian 2 generasi aja dari tahun 70-an gitu hingga sekarang. Itu kan berarti 2 generasi. Itu menunjukkan kesalahan berpikir, kesalahan sistem yang luar biasa. Kesalahan, kalau pakai bahasa sederhananya, kesalahan pilihan hidup. Kesalahan pilihan nilai dalam kehidupan itu. Kesalahan petunjuk dalam kehidupan. Itu nampak dari kajian yang muncul sekarang. Jadi pesannya adalah kesalahan mental illness, mental disorder gitu ya, baik sebelum maupun sesudah pandemi. Tapi mereka tidak melihat bahwa di balik pesan mental illness atau mental disorder ini sesungguhnya, kalau pakai ilmu komunikasi, ada tacit message-nya, ada pesan terselubungnya, bukan hanya pesan tersurat, pesan tersiratnya. Jadi ada explicit message, ada implicit message, ada tacit message. Nah, kalau kita ambil tacit message-nya, pesan terselubungnya adalah ada kesalahan sistem yang dianut dalam kehidupan di dunia. Itu yang mestinya disadari sedemikian dalam dan sedemikian jauhnya. Artinya suka tidak suka memang seperti kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka huda. Ya Allah, berikan kami satu petunjuk agar memang kita tidak tersesat dalam petunjuk kehidupan, dalam memilih petunjuk kehidupan gitu. Itu yang kemarin dalam halal bihalal saya sebut bagaimana huda linnas itu sesungguhnya memberikan ketentraman, walaupun ketentraman itu belum final ketika masuk ke dalam hudalil mutakin. Tapi tetap saja Al-Quran itu sesungguhnya memberikan petunjuk kehidupan yang tentram damai gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari begitu juga ketika pandeminya malah kemudian memunculkan rasa kecemasan yang amat sangat. Kalau gue nggak vaksin, gue akan rusak. Kalau gue tidak PCR antigen, gue akan terserang habis-habisan gitu ya. Dalam terminologi. Kan berhubungannya dengan bagaimana perusahaan farmasi menjual vaksin, bagaimana perusahaan farmasi menjual alat PCR, antigen, bagaimana kemudian memproduksi vitamin habis-habisan gitu ya. Sampai akhirnya kelihatan bahwa perusahaan-perusahaan farmasi itu memperoleh keuntungan di masa pandemi yang luar biasa. Begitu juga perusahaan IT gitu. Itu ekonomi politiknya begitu gitu. Sementara sektor-sektor yang lain bukan sekedar tengkurap, kolaps istilahnya gitu. Kan bisa lihat banyak hingga hari ini Tamrin City, Tanah Abang banyak kios masih tutup, nggak bisa buka. Itu indikator sederhana aja. Lihat aja Tamrin City, lihat aja Rame tapi toko banyak yang belum buka.
Ya, emang luar biasa dan ini menyebabkan gelombang bisnis yang nampaknya ini ada titipan pertanyaan ini Bang dari pendengar kita ini pendengar setia. Ini Bang bisnis startup kok macam begini ya, katanya luar biasa bahkan dapat penghargaan dulu dari presiden. Sekarang ini pada nyungsep ini apa yang bisa digarisbawahi dari pola uang bakar-bakar ini macam begini. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi lihat ini? Katanya yang baru juga nih kemarin tuh. Fenomena apa yang terjadi Bang? Dunia tentang ini Bang. Kita bicara Lewat dikit nih, loncat. Post startup atau atau pre-startup. Kita bicara dua-duanya ya. Iya, dua-duanya Pre-startup dan post startup ya. Artinya kita bicara agak panjang sedikit. Ketika Uber bersaing dengan Gojek, bersaing dengan Grab, ingat ya pertama kali. Betul, luar biasa. Pola hidup orang berubah gara-gara ini gitu. Iya, dan saya ingat betul karena saya berdebat dengan berbagai industri transformasi, termasuk salah satunya dengan industri transformasi terbesar di Indonesia gitu ya, yang warnanya khusus itu gitu ya. Yeah. Saya bilang teknologi tidak bisa dilawan, karena teknologi memang mempermudah orang untuk menghubungkan antara produksi dengan user. Jadi mata rantai distribusi diperpendek. Itu tesisnya gitu ya. Tesis awalnya adalah bagaimana memperpendek mata rantai distribusi. Makanya middleman, broker gitu ya. Middleman atau broker itu nyaris hilang. Jadi pekerjaan menjadi perantara itu tidak bisa lagi menghidupi orang gitu. Karena dipotong oleh teknologi. Toko-toko apa Saya ulang, teknologi memperpendek mata rantai distribusi dari produsen ke konsumen. Dari produsen ke end user, ke pemakai akhir. Dan untuk bersaing kayak gini, untuk dalam rangka menarik peminat menggunakan teknologi, ini masuk kita ke dalam strategi itu, mereka membakar uang. Sampai dengan di sini saya ketemu dengan saya ketemu dengan pemain besar di Indonesia. Mereka menyahuti bagaimana katakan waktu itu Gojek yang sudah mulai bergeser ke barang. Dalam hal ini menjadi Tokopedia atau menjadi macam-macam gitu ya posisi. Terjadi persaingan tajam antara sejumlah konglomerat dengan Tokopedia. Karena Tokopedia bermaksud menjaring seluruh barang, diperpendek mata rantai distribusinya, dipenuhi dengan model distribusinya sehingga terjadi perpotongan mata rantai distribusi tadi dan harganya bersaing. Dan untuk bersaing mereka bakar uang. Nah, di sini mereka produsen besar tadi, ini bukan pemain kecil-kecil nih yang debat sama saya nih. Saya ulang, bukan produsen kecil-kecil, tapi produsen besar-besaran yang debat gitu ya. Salah satu kesempatan menariknya, bahwa saya bilang begini, tidak mungkin Anda ngelawan teknologi, karena teknologi itu paling tidak memang memantik gitu ya, memacu dan memicu orang untuk menggunakan peralatan ini dalam rangka mempermudah transaksi. Orang lebih suka dipermudah transaksi, orang suka dipermudah, pokoknya suka aja dipermudah. Jadi poinnya adalah teknologi adalah memang mempermudah. Betul katanya, tapi cara mereka mempermudah itu dengan bakar uang salah kata mereka. Itu kata produsen-produsen besar di Indonesia nih. Saya ketemu paling tidak ada beberapa orang gitu. Mereka salah katanya kalau mereka menggunakan model bakar uang. Disitulah kesalahan Tokopedia. Saya sebut saja. Disitulah kesalahan Tokopedia yang akhirnya berhubungan dengan GoTo nih. Nah, akhirnya berhubungan dengan GoTo. Disitulah kesalahan beberapa platform-platform di mana mereka bakar uang habis-habisan. Habis-habisan mereka bakar uang hanya dalam rangka menghimpun barang dan menarik produsen, menarik konsumen besar-besaran. Mereka menarik produsen dengan cara-cara mereka tertentu, lalu mereka menarik konsumen dengan cara-cara tertentu. Menarik konsumen tentu dengan bakar uang, dengan cara menurunkan harga. Disitulah mereka besar-besaran. Nah, setelah itu mereka memantik modal dengan pasar modal. Jadi ada beberapa metodologi pooling fund, pengumpulan dana, gitu ya. Iya. Di sana dia untung, di sini dia rugi gitu ya. Iya betul. Nah, ketika yang namanya moneternya berantakan, saya ulang ya, ketika moneternya berantakan, mau tidak mau pasar uangnya berantakan. Itu artinya sahamnya ambruk. Itu artinya mempengaruhi kekuatan modal mereka. Itu berarti mempengaruhi kekuatan pasar mereka, padahal mereka belum utuh menarik konsumen. Apa indikator pasar modalnya ambruk? Inflasi 8,5%. Fed Fund Rate naikin tingkat suku bunga 4,5.
Itu membuat yang namanya harga saham berantakan gak karu-karuan, termasuk di Indonesia. Nah, saat itulah kemudian sahamnya ambruk, maka ketika ada pihak yang masuk ke sana dengan modal dengan zero kupon istilahnya, ya terkena dia nggak dapat apa-apa. Merugilah para pemegang saham, merugi juga si perusahaan itu. Di situ belum tentu yang namanya pasar yang mereka sudah ambil itu memberuntungkan. Begitu. Sementara persaingan antara platform juga kenceng kan. Pada saat yang sama platform kecil juga hidup, misalnya mereka yang sekedar memanfaatkan Telegram misalnya untuk produksi, kan bisa kan? Jalan terus. Modal mereka kecil. juga bikin lagi platform kecil untuk komunitas satu kecamatan misalnya. RW, itu juga satu terjadi komplek. gitu. Jadi itu betul. Jadi kalau kita lihat misalnya di kawasan Bekasi ada satu kecamatan memanfaatkan 1 juta lebih untuk memproduksi mereka. Lalu saya lihat lagi ada satu lagi yang menjual platform dengan nama tertentu, tidak perlu saya sebut. Itu untuk menarik relasi antara warga desa, sesama warga desa dengan kepala desanya, dan seterusnya sampai dengan ke atas. Itu juga menarik sehingga membunuh platform yang seperti yang kita sebut tadi misalnya. Nah itu kan persaingannya kencang sekali, dan itu kalau kita ketahui misalnya ada kan salah satu indeks persaingan bukan cuma sekedar harga, delivery, quality, dan inovasi, tapi juga ada persoalan loyalty. Oh ya. Ada persoalan loyalty, ada persoalan kesetiaan gitu. Misalnya kalau kita melihat strategi customer relationship, sebenarnya basisnya kan bukan cuma sekedar pada indeks persaingan secara umum, tapi juga mereka memasukkan unsur loyalty gitu posisinya kalau dalam kajian kayak gitu. Ketika loyalty-nya dinaikin, indikator 4 lainnya itu bisa terganggu. 4 indikator di indeks persaingan yang saya sebut sebagai harga, delivery gitu ya. Harga, kualitas, delivery, dan inovasi itu bisa terganggu karena loyalty yang mereka naikin. Contohnya Moge itu gitu. Moge itu kan salah satu bentuk loyalty. Contohnya lagi mereka yang tetap pakai mobil-mobil itu kan loyalty gitu. Mobil salah satu contohnya. Luar biasa loyalty kita ini. Nah ini dia di tengah pandemi. Balik lagi kita ke pandemi, Bang. Ini ada orang yang tidak bisa dianggap sembarangan bicaranya ya. Sebelum kejadian dia selalu menciptakan image dulu ya. Bill Gates yang kembali mengingatkan ramalan munculnya pandemi penyebabnya virus yang sudah diketahui semua orang, gitu kata Era Muslim. Nampaknya dia ini bisa melihat ke depan, tapi bukankah Bang Ihsanuddin Nursi juga sudah mengingatkan tentang ini? Virus-virus atau nuklir itu akan beralih menjadi serangan virus ini sekarang. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ini dari statement dari Bill Gates baru-baru ini, Bang? Ada kajian menarik yang muncul di kalangan Amerika sendiri, gitu ya. Baik dari kalangan IT, kalangan keuangan, kalangan kesehatan, bahkan ratusan dokter. Lalu ada juga beberapa kelompok di lulusan MIT yang bikin kanal tersendiri di Telegram dan bikin kanal sendiri di internet gitu ya. Mereka sepakat dengan satu pertanyaan. Bill Gates ini ahli kesehatan, ahli IT, ahli virus, IT, ahli keuangan, atau ahli peramal, atau apa? Ini pertanyaan sinis loh. Saya bilang, saya harus menyampaikan, ini pertanyaan sinis dari orang Amerika terhadap orang Amerika. Lalu kalau dia memang ahli dalam soal ramal-meramal, apa yang sesungguhnya sedang terjadi ketika dia membeli dari kekayaannya itu lahan pertanian besar-besaran, dan sebelum membeli dia memisahkan, dia cerai dengan istrinya, walaupun mereka bilang di Gates Foundation mereka tetap bersama gitu ya, tapi dengan cara masing-masing. Ini sesungguhnya dia sedang menggambarkan tentang tingkat ketidaknyamanan berkeluarga atau tentang kenyamanan bermasyarakat, tentang apa? Itu kajiannya sampai di situ loh. Jadi orang memasalahkan itu sampai kayak gitu. Itu di Amerika loh, saya ingin mengatakan bukan di Indonesia gitu ya. Ya di sana sendiri tuh kajiannya sampai kayak gitu muncul-muncul. Jadi kalau kita ikutin kanal-kanal yang kritis itu kayak gitu-gitu dan mereka ngajukan pertanyaan kayak gitu. Nah, ketika dia bilang saya bahkan punya puluhan video statement-statement Bill Gates yang digugat gitu ya oleh banyak kalangan dan saya kumpulin itu satu persatu gitu. Dan di sana memang akhirnya muncul ini rupanya memang ada upaya apa yang disebut dengan Great Reset gitu ketemunya. Apa itu Great Reset yang kalau Ahli Ihsan tadi menyebutnya sebagai depopulasi, saya mau menyebutnya sebagai population restructuring gitu ya. Ini balik lagi ke sana ya.
Dan di sisi lain ada hubungan dengan pergeseran dari cryptocurrency ke crypto ekonomi gitu. Yang tujuannya nanti ujung-ujungnya adalah tetap penggunaan collateral base karena transaksi maya itu harus punya collateral dan underlying transaction yang mereka bisa buktikan dan itu mereka lakukan lewat yang namanya kesehatan. Jadi hubungan antara financial, food and fuel itu selalu ketemu. Financial, food, fuel and frekuensi itu ketemu gitu. Selalu ketemu, mereka mainnya selalu di situ. Nah ini pernah saya sebarkan satu di kanal saya gitu ya, tentang bagaimana global public private partnership yang distrukturkan pada 5 susunan. Pertama mereka menyebut siapa policy makersnya, siapa pembuat kebijakannya. Lalu kemudian siapa pendistribusi kebijakannya, siapa penegak kebijakan tadi, policy enforcer, siapa propaganda kebijakannya, lalu siapa subjek kebijakannya gitu. Ini menarik sekali. Karena ini akan masuk ke dalam buku Bangsa Terbelah edisi cetakan kedua gitu ya. Karena saya menganggap ini mengakibatkan bangsa-bangsa di dunia tidak bisa. Kan mereka maksudnya mau menggunakan khilafah materialisme istilah saya. Mereka menggunakan khilafah materialisme dengan teknologi dan dengan kesehatan sehingga mereka bisa menundukkan semua masyarakat bumi gitu ya. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, di sini saya bisa lihat struktur yang saya bilang tadi. Policy makers, policy distributor, policy enforcer, policy propagandis, dan policy subject. Kalau kita ngambilnya begitu, dari struktur itu, maka Bill Gates ini masuk di mana gitu? Bill Gates ini masuk di kelas apa gitu? Ternyata Bill Gates dia masuk menjadi policy maker di sini. Beyond the policy makers untuk menyatakan bagaimana tampilnya satu kekuatan korporasi menentukan arah masyarakat global. Waduh, ngeri. Hanya segelintir orang menentukannya. Gitu. Yes. Ya benar nggak? Ini bukan karangan saya gitu ya, tapi ini mereka analisa punya. Ini mereka sendiri yang ngebongkar sampai akhirnya mereka ngebongkar tentang pembuktian di mana kajian mereka disebut. Saya kan pernah dituding juga sebagai orang-orang yang melakukan konspirasi gitu ya. Tapi ternyata mereka membuktikan tentang dulu penyebaran vaksin vaksin yang menyebar karena COVID gitu ya, disebut konspirasi teori, ternyata benar. Vaksin susceptible to new variants and infection, ternyata dulu konspirasi, ternyata benar. Sampai ujungnya terjadi kontrak antara Pfizer dengan government sebagai rahasia, itu konspirasi, ternyata benar gitu loh. Ini aja habis COVID ada lagi lah hepatitis lah, monkeypox lah, inilah itulah. Makin ramai saja nih urusan dunia. Dan itu di hepatitis atau monkeypox atau lain, saya menyebutnya dalam perdebatan saya sama 2 dokter yang saya sebut pada silaturahim kemarin itu, saya sebut itu ada 8 sampai dengan 10 penyakit bawaan akibat kerjaan-kerjaan kayak gitu. Dan itu kata mereka, bukan kata kita. Dan mereka pertarungan berpikirnya, itu saya bilang, pertarungan berpikirnya luar biasa. Disitulah saya sampai pada satu kondisi, kalau Islam memang unggul, kenapa umat Islam, dari umat Islam sendiri tidak muncul kajian yang sedemikian tajam dan dalam gitu. Sementara saya Muslim, saya pemegang bagaimana sikap la ilaha illallah, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu Muhammad wa Muhammad misalnya gitu ya. Saya berusaha berpikir bahwa sesungguhnya Islam, Al-Quran dan hadis itu lebih unggul dari cara mereka. Dan ternyata benar. Teorinya adalah teori bagaimana psikologis kita, imunitas yang disebabkan oleh kejiwaan itu kokoh dan utuh, dengan begitu imunitas naik. Itu Ibnu Sina. Itu. Jadi ini saya bilang metodologinya bukan metodologi barat, pakai metodologi Islam, dengan begitu imunitas kita naik gitu. Tentu kemudian kita memperbaiki konsumsi pikiran, konsumsi makanan, konsumsi pandangan mata, sama konsumsi pendengaran. Kita jaga betul supaya kita tidak masuk apa yang saya sebut sebagai terkena pada fear industrial, atau pakai bahasa mereka terkena fear engineering. Mereka kan merekayasa ketakutan. Iya, betul itu. Mereka merekayasa ketakutan dengan macam-macam. Habis itu Bang Jago datang ya dengan anggaran tertentu gitu kan. Iya, setelah itu datang dengan anggaran tertentu. Itu saya bilang mereka ngebangun kecemasan, mereka bangun ketakutan, lalu mereka datang, Anda butuh anggaran nih untuk mengatasi dan saya lindungi sini, saya kasih utang gitu. Bang, kita lanjut nih biar pendengar tambah cerdas ini Bang pagi hari ini, geopolitik Bang. Ini geopolitik yang sedang dibahas di dunia di tengah
Turki yang sedang merayakan 569 tahun pengepungan Konstantinopel. Itu cerita lain ya. Tapi 2025 ini kan 100 tahun ini kekhalifahan Turki ini berakhir. Banyak orang teori 100-an tahun. Yang ingin saya garis bawahi juga perkembangan dari Yerusalem yang hari-hari ini lagi heng-hong karena barisan bendera ya. Dan di tengah-tengah ramainya itu beliau masih berbicara berita hari ini di Republika itu dikabarkan Israel sedang membidik Saudi, juga Indonesia. Saya nggak ngebayangin nih, karena Menteri Luar Negeri kita yang sekarang sih luar biasa ya. Tapi ke depan kan kita tidak tahu macam mana ini lobby terus berlangsung antara lobby-lobby AIPAC yang memang sudah ada di sini, tapi akankah timbul sebagai sebuah kenyataan? Dan pergerakan Eropa sekarang yang tergantung sama Turki. Kan NATO ini nggak bisa tambah 2 lagi kalau Turki nggak setuju ini. Dulu beliau ini dibenci oleh Eropa, mau jadi anggota ekonomi Eropa aja ditunda-tunda gitu. Apa yang Bang Iksan Nurdin lihat? Akankah terjadi perubahan ini? Akankah PBB berlanjut? WHO dan lain-lain? Gimana Bang? Silakan Bang. Sebelum mereka menyatakan bahwa pengaruh Barat gitu ya, itu akan menurun. Saya sudah keluarin di YouTube saya tuh. Jadi saya bilangnya gitu ya, menurunnya dominasi Barat di panggung dunia. Judul di YouTube saya begitu gitu ya, menurunnya dominasi Barat. Dan mereka baca itu. Jadi setelah itu baru mereka munculkan kajian tentang menurunnya dominasi Barat karena dilawan oleh, kalau pakai istilah mereka sendiri, dilawan oleh musuh-musuh potensial Amerika. Nah, dalam kajian National Defense Strategy of US, mereka sudah sebut siapa musuh-musuh potensial itu gitu. Bahkan sejak Bush berkuasa, jatuh ke Bush Junior ya, berkuasa, mereka sudah mendengarai musuh-musuh potensial ini bangkit gitu, karena kebijakan jatuh ke Bush yang salah sebagai imbangan dari modal bencana berhubungan. Bush masuk 2001 di Afghanistan, tapi hanya 3 tahun kemudian musuh-musuh potensial itu muncul melakukan perlawanan. Itu hukum bencana berhubungan, itu hukum Archimedes gitu. Dia tekan Afghanistan, tapi pada saat yang sama Amerika juga pada saat yang sama mendapat tekanan dari musuh-musuh potensial. Itu rentang 2001, 2004 sampai dengan 2005. Dalam situasi sekarang itu makin kelihatan bahwa tekanan terhadap Amerika karena Amerika menekan bagaimana itu juga muncul ke permukaan. Itu makanya mereka bikin kajian setelah Daron Acimbaligi menyebut sebagai kuadripolar, Ihsanuddin Nursi menyebutnya sebagai heksapolar gitu ya, karena bersegi 8. Maka yang sedang terjadi adalah pemahaman negara-negara tertentu untuk mengubah model polarisasi hubungan internasional gitu. Israel maka tergopoh-gopoh ketika melihat Arab Saudi melirik mata dengan Iran gitu. Atau Israel juga merasa terganggu ketika katakan suasana Turki yang sedemikian rupa yang terus-menerus melakukan perlawanan gitu. Yang Turki kelihatan sebagai anggota NATO dia tidak mau. Tapi sesekali Turki menunjukkan eksistensinya bahwa dia melakukan perlawanan terhadap rezimnya Benjamin Netanyahu dan rezim sekarang. Itu dia tunjukkan. Ditunjukkan secara lembut ataupun secara tegas gitu. Nah itu terus berjalan. Yang sedang terjadi itu berarti memang Barat sedang menurun dominasinya. Itu yang saya sebut sebagai nanti di 20, 35, 20, 40 itu posisinya bukan lagi itu, tapi posisinya sudah dalam posisi setara dan secara perekonomian sudah melampaui ini kelompok-kelompok ini. Kemudian lead-nya diambil oleh Cina. Suasana begini tentu mengganggu kepemimpinan industri keuangan yang dikuasai oleh 2 keluarga. Rockefeller. Jadi ada situasi, makanya hati-hati kalau kita berkunjung ke satu tempat gitu ya, ke satu komunitas, karena bisa jadi mereka bisa mengklaim lalu kemudian mereka bisa melakukan tindakan macam-macam atas posisi itu gitu. Sejauh itu yang mereka lakukan. Saya tidak sedang ngomong pada diri saya dan dengan Rasil, tapi saya sedang menyampaikan ini kepada para pemimpin bangsa ini dan kepada calon pemimpin bangsa yang akan datang yang akan beberapa waktu lagi akan terjadi pemilu gitu. Hati-hati karena mereka bisa macam-macam gitu. Nah, kalau kita terusin begitu itu bisa dilihat bagaimana sesungguhnya Turki merayakan
diambil alihnya Konstantinopel menjadi Istanbul hanya oleh seorang raja yang berumur 21 tahun gitu. Nah, itu riwayatnya bagaimana Bizantium sebagai sebagai ibu kota Bizantium gitu ya. Kerajaan Romawi Bizantium itu bisa ditundukkan oleh seorang raja yang usia 21 tahun dan hanya karena dengan pendekatan-pendekatan yang Islami sesungguhnya. Dalam peperangan pendudukan Konstantinopel yang kemudian menjadi Istanbul yang sebenarnya latar belakang kerajaan Romawi yang basisnya materialisme. Nah, pergeseran seperti ini akan terus berjalan. Dia akan terus berjalan gitu. Dan saatnya sama, sesungguhnya Israel juga sadar, walaupun dia negara kecil yang punya rudal banyak gitu ya, tapi pada saatnya sama andai kata musuh-musuh Amerika dan musuh kan beyond the Israel itu adalah Amerika kecil gitu. Sementara Amerika adalah Israel besar gitu kan. Dalam dunia politiknya disebut begitu. Saya ulang ya. Israel itu adalah Amerika kecil. Sementara Amerika adalah Israel besar gitu. Itu tesisnya dibangunnya begitu dalam cara pandang mereka sendiri gitu. Nah, ketika dilihat Amerika sebagai pemimpin Barat, sebagai pemimpin NATO dalam posisi menciut, dalam posisi menurun dominasinya, maka dia terpengaruh dong si Amerika kecil ini. Berarti dominasinya juga berkurang. Dominasinya juga menurun. Disitulah dia berusaha menjalin kerjasama dengan negara-negara yang totali berseberangan, totali dihotomi. Misalnya katakan dengan Arab Saudi, katakan dengan Indonesia. Dia harus melakukan itu. Nah, kalau pakai kajian mereka sendiri dan kemudian saya menggunakan satu istilah, ini yang disebut dengan competitive coexistence. Satu persaingan untuk menunjukkan masing-masing punya eksistensi. Makanya pakai coexistence. Jadi competitive coexistence. Kalau kita ngambil competitive coexistence, satu kondisi bersaing, satu kondisi yang berseberangan tapi masing-masing menuju eksistensinya masing-masing, maka sesungguhnya yang sedang terjadi apa yang saya sebut tadi sebagai bejana berhubungan atau Archimedes. Maka muncul metodologi Al-Qurannya di sini. Apa itu? Bahwa sesungguhnya Al-Iman akan berhadapan dengan kaum munafik dan kaum kafir. Al-Baqarah 1 sampai dengan 4, 5 sampai dengan 8, 9 sampai dengan 13. Itu kelihatan strukturnya kayak gitu. Dinamika mukmin dengan dinamika munafik dan dinamika kafir itu akan selalu ketemu. Mereka akan masing-masing menunjukkan eksistensinya. Tapi siapa yang sesungguhnya paling eksisten? Di sini jawaban kita, kalau kita pakai Al-Quran hadis, kita tentu akan bicara eksistensi Al-Quran dan hadis akan unggul. Tapi kalau pakai cara berpikir mereka selama 1 abad mereka yakin, mereka bilang enggak. Eksistensi materialisme akan unggul. Kalau saya sederhanakan gitu dari format itu. Ketika diaplikasikan ke bawah, itu aplikasinya pada sektor kehidupan. Sektor-sektor kehidupan ya, terutama yang hajat hidup orang banyak. Baik itu public goods maupun public goods maupun public services. Hajat hidup orang banyak di bidang barang, hajat hidup orang banyak di bidang jasa. Siapa yang paling menguasai, itu yang menentukan. Jadi perspektifnya, kalau dalam tataran nilai seperti saya sebut tadi, bagaimana mukmin, iman, akan berhadapan dengan munafik dan kafir sebagai wujud pergeseran menurunnya dominasi si munafik dan si kafir, meningkatnya peran sedikit iman. Pada saat yang sama, kalau itu turun ke bawah secara dalam pendekatan instrumentatif, pendekatan teknologi, function, dan strategik, mereka masih dominan. Karena public goods dan public services gitu ya, hajat hidup orang banyak di bidang barang, hajat hidup orang banyak di bidang jasa, tetap dalam dominasi mereka. Nah, ini akan muncul terus-menerus begini gitu. Jadi artinya ketika kita ambil dalam struktur kehidupan secara menyeluruh, situasinya masih tetap memberikan keyakinan pada mereka, makanya kemudian mereka, enggak, kita masih tetap menang. Itu karena mereka masih merasa bahwa mereka masih menguasai public goods dan public services gitu. Kajiannya. Saatnya sama mereka sadar ada kesalahan besar. Muncullah buku dari MIT, dari Harvard, anti oligarki yang baru terbit kemarin di Februari. Oh, mereka sadar sama seperti Indonesia. Jadi ada semacam kesadaran di masyarakat Amerika tentang hidup mereka pun dikuasai oleh oligarki sama seperti oligarki di Indonesia. Itu satu buku baru, satu kajian baru yang muncul secara terbuka di sana dan kemudian menjadi bahan menarik di kalangan akademik. Ini nggak bisa nih, konstitusi kita nggak bisa begini bicaranya gitu. Makanya mereka bilang anti-oligarki economic political constitution gitu. Bukunya begitu gitu. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada konstitusi yang memang sudah keren ya, tapi kok
apa salah pendidikan, tak salah apa ya, etika dan lain-lain. Zaman sekarang tuh kayak gampang sekali melanggar etika, dan ini kan menjadi contoh buat generasi-generasi mendatang. Sebagai penutup kisah kita juga, bisakah kita diterangkan Bang untuk menjaga etika paling tidak di keluarga-keluarga pendengar radio silaturahim, karena zaman kayak gini kan kita didik anak kita, tapi di handphonenya dia kan ada etika tersendiri itu yang luar biasa masuknya itu zaman kayak begini. Bagaimana Bang Ihsanuddin? Apakah dengan doa, kalau perlu kasih air putih lah anak kita yang sudah kita zikirkan itu, atau macam mana Bang? Zaman yang luar biasa ketika mendidik keluarga hari-hari ini. Silakan Bang. Yang pertama memang ketika Russell bicara tentang pendidikan itu benar gitu. Karena saya berkali-kali kita bicara tentang struktur dan kurikulum pendidikan kita yang kacau, yang saya bilang metodologi barat ini tidak membawa orang menemukan atau menjumpai atau menghayati struktur masalah dari akar sampai dengan sampai dengan buah gitu. Itu tidak diajarkan dalam cara berpikir barat. Jadi barat tidak pernah ngajarin kalau akarnya begini, batangnya begini, cabangnya begini, rantingnya begini, dahannya begini, puting sarinya begini, bunganya begini, buahnya begini. Itu mereka nggak diajarin. Nggak diajarin kayak gitu, tidak belajar struktur. Itu artinya memang dalam situasi sekarang, kalau kita mau bilang moral ditabrak habis, itu karena tadi istilah saya dalam kajian saya yang pernah juga muncul, perang untuk ekonomi, untuk perang. Dominasi harta untuk tahta, dominasi tahta untuk harta. Itu selalu begitu mereka bermainnya gitu. Seperti kajian kita minggu lalu, pekan lalu gitu ya. Nah itu karena mereka punya basis greedy is good. Ketidakjujuran adalah soal biasa gitu. Soal begitu ya. Soal memanipulasi ya hal umum gitu. Dan soal tidak konsisten atau soal multiple suitable standard gitu ya, menggunakan sikap hidup yang pokoknya serba enak buat gua gitu, pakai istilahnya super egonya yang mereka mainkan kalau pakai bahasa sederhananya gitu ya. Itu udah terjadi, padahal dalam Islam kita harus tetap bicara jujur, kita tidak boleh serakah, tidak ada permainan persepsi karena hidup itu tidak boleh berfantasi, dan super ego tidak boleh diutamakan karena hidup berbagi. Itu berbeda betul gitu dalam perspektif itu kalau kita ambil. Maka ketika 4 hal tadi hidup, ya tadi bagaimana mereka tidak jujur, bagaimana mereka mengatakan serakah itu baik, bagaimana mereka bermain-main dalam fantasi gitu ya, lalu bagaimana mereka tetap menggunakan super ego sebagai segala-galanya, iya ujung-ujungnya moral mereka tabrak. Sebenarnya bukan hanya moral yang mereka tabrak, dengan teknologi yang mereka tabrak, etika juga mereka tabrak. Jadi nilai-nilai yang bersumber dari agama, nilai-nilai yang muncul dari kehidupan sosial, buat mereka tergantung pada mereka menginterpretasikan dan melaksanakannya. Itu cara pandang post-truth, cara pandang satu kondisi di mana kebenaran sudah dihadapkan oleh sebuah kepalsuan gitu. Kepalsuan bisa dianggap sebuah kebenaran, kebenaran dianggap sebagai sebuah kepalsuan. Itu model berpikirnya begitu gitu terus-menerus. Nah, situasi ini sekali lagi hanya bisa diselesaikan dengan model pendidikan yang benar dan dimulai dari rumah tangga gitu. Dan dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan yang total memperbaiki kurikulumnya. Bahwa kurikulumnya adalah dalam rangka menumbuhkan iman dan takwa untuk berakhlak mulia gitu. Sebagaimana perintah konstitusi pasal 31 gitu. Jadi dalam mereka menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kan gitu. Nah, kalau itu tidak menghasilkan iman dan takwa dan berakhlak mulia, maka konstitusi dilanggar. Kalau itu maka saya balik lagi ke cara enaknya memang karena kita kiblatnya sebagian besar masyarakat Indonesia yang terdidik berkiblatnya ke barat gitu ya. Mereka nggak ngelihat bahwa Amerika sendiri sudah risau. Itu yang saya sebut sebagai betapa mereka risau dengan kematian 213 orang hanya dalam rangka 4 bulan setengah gitu. Mereka risau banget itu. Artinya ada moral yang dilanggar, ada etika yang dilanggar, ada pendidikan yang gagal, ada sistem ekonomi yang gagal, ada sistem penghargaan, penghormatan di antara mereka sendiri saling gagal. Kan gagal itu artinya domestic educational, satu sisi pendidikan domestik itu gagal. Ada gembel yang luar biasa banyak di gitu loh. Ya. Luar biasa Bang. Tapi memang ya kan kalau dilanggar itu konstitusi kan ada mahkamahnya Bang. Mahkamah Konstitusi namanya Bang. Yang kemarin itu jadi saudara baru dari pimpinan lembaga yang lainnya. Apakah masih bisa diharapkan? Kalau pakai Al-Maidah dengan kalimat dengan diksi, saya ulang.
dengan diksi fahkum. Ini saya gunakan Al-Maidah aja. Coba kita ambil Al-Maidah 49 sampai dengan 52. Itu kalimat fahkumnya luar biasa tuh. Fahkum gitu ya. Maka kalimat fahkum di situ sesungguhnya ketika kita menegakkan keadilan di luar sistem dan bangunan hukum Allah, yang muncul adalah ketidakadilan. Saya ulang ya. Jadi ketika kita ngambil Al-Maidah 49 sampai dengan 52 dengan diksi, kalau pakai bahasa mereka doksa gitu ya, dengan doksa, dengan diksi fahkum, dengan istilah fahkum, maka yang muncul adalah satu model hukum yang tidak akan melahirkan rasa ketentraman, keadilan, kedamaian, dan sikap saling hormat menghormati. Nggak ada itu, bohong itu semu. Disitulah ketidakadilan dalam ini balik lagi ke tesis mereka sendiri. Saya itu pakai tesis Al-Quran. Kita balik ke tesis Barat sendiri. Yang saya bilang kajian mereka buat munculnya ini dari sekolah bergengsi di Amerika loh, MIT dan Harvard gitu ya. Bahwa model-model yang seperti ini kata mereka, ini tidak akan melahirkan rasa ketidakadilan. Benarlah Stiglitz, benarlah Thomas Piketty, benarlah Hudson. Disebutin satu persatu. Bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang melahirkan ketimpangan dan kegagalan yang amat sangat luar biasa gitu. Kegambarannya begitu gitu. Itu kajian Mutakhir. Saya bilang Mutakhir karena baru terbit di Februari kemarin. Dan bukunya beredar kayak gitu. Lalu ketika kita lihat Mahkamah Konstitusi kita kayak gitu, ya sampai seberapa jauh kita mampu menegakkan rasa keadilan ketika kita hadapi misalnya kakak ipar gitu yang dimasalahkan. Sampai seberapa jauh? Jangankan kakak ipar, kelompok kita aja kita bela. Lalu dalam cara-cara yang persis sekali, itu makanya kemudian hukum disebut sebagai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini problematik di mana oligarki dalam bahasa mereka sendiri. Apa itu oligarki? Segelintir orang di bidang politik menguasai kekuasaan pemerintahan, menguasai kekuasaan negara. Segelintir orang di bidang ekonomi menguasai hajat hidup orang banyak. Itu lahirnya adalah ketidakadilan. Nah, Indonesia bisa lihat sendiri. Segelintir orang menguasai politik, segelintir orang menguasai keputusan hukum, segelintir orang menguasai yang namanya keputusan ekonomi. Mahkamah Konstitusi itu adalah segelintir orang yang menguasai masalah konstitusi. Itu oligarki jadinya. Jadi ada semacam pembenaran oligarki yang basisnya bukan berdasarkan fahkum. Itu analitikalnya. Dalam Islam ada oligarki. Anda bayangkan sholat itu dipimpin oleh seorang imam, tidak mungkin dari berbagai imam, tidak mungkin ada dua matahari. Tapi ada rujukannya Al-Quran dan hadis, sehingga yang muncul adalah bagaimana orang tanpa ada perintah itu bisa melakukan saf yang rapat dan berbaris dengan rapi lurus gitu. Dan itu dikagumi oleh semua agama tanpa diperintah. Ada kesadaran tersendiri muncul. Itu karena memang panggilan kolbunya, panggilan Allah pada kolbu itu terpenuhi. Jadi Allah surabbikum qalubalas sahidna, dan kemudian mewujudkan misakon golizohnya terpenuhi. Nah, kalau kita ngambilnya modelnya mereka yang nggak akan terpenuhi, dan ujung-ujungnya menjadi mahkamahnya menjadi kalau pakai ejekan media sosial nih, saya merujuk media sosial. Itu bukan mahkamah konstitusi, mahkamah konco-konco, mahkamah keluarga kan. Namanya MK juga kan. Iya, jadi kali gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tanya aja sama diri kita sendiri. Kita mampu nggak bersikap 3 hal? Wasatan, mizan, dan adil. Kalau kita tidak bisa wasatan, kita tidak bisa mizan, kita tidak bisa adil, iya, jangan ada di situlah, karena ada problematik yang menghambat gitu. Saran saya begitu. Masya Allah. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursia, 45 menit sudah kita berbincang di pagi hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan. Salam dari teman-teman di Medical Emergency Rescue, Bang. Kalau bisa. Baik, setelah tanggal 12 Juni saya baru leluasa. Ini karena kebetulan sudah terisi penuh posisi. Insyaallah. Demikian Ihsan Tali, pendengar Rasio dan pemirsa Rasio TV. Salah adalah karena kebodohan dan kekurangan saya, dan karenanya saya memohon maaf. Sekali lagi memohon maaf. Dan tentu saja dengan memohon maghfirah Allah. Dan benar sesungguhnya sepenuhnya karena Allah. Bahwa kita cuma sekedar penyampai kebenaran. Basiran wa naziran. Sekedar itu gitu. Sekedar basiran wa naziran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.